Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Tata Pamong dan Tanggung Jawab Perusahaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Soleha. Perkenalkan, kelompok 1 ini terdiri anggotanya ada Adnan Hamidi, kemudian ada saya sendiri Sofyan Ardiansyah, Rizky Fauzi, Indah Puspitasari, Ardianta Pasali, dan Joanna Eus. Kita akan mempresentasikan tentang perencanaan, implementasi, dan evaluasi program CSR. Materi pertama ada A. Penilaian lingkungan dan perencanaan CSR. Perencanaan atau planning merupakan awal kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan yang meliputi strategi, kebijakan, prosedur, program, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun sampai saat ini masih terdapat kesulitan metodologis untuk menghubungkan pelaksanaan CSR ataupun CSP yang kepanjangannya adalah Corporate Social Performance dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun tujuan pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat dirumuskan dengan jelas. Perumusan tujuan CSR oleh perusahaan sangat bergantung pada hasil analisis perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan hasil environmental scanning atau dalam konteks CSR dikenal sebagai environmental assessment, perusahaan dapat merumuskan tujuan CSR perusahaan dengan berbagai strategi alternatif yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta-fakta empiris yang menunjukkan bahwa tayangan televisi tertentu menjadi pemicu bagi terjadinya kekerasan di kalangan anak-anak. Maka stasiun TV tersebut harus segera meluncurkan program CSR untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari siarannya. Berbagai alternatif program CSR yang dapat dilakukan stasiun televisi tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, menghapus tayangan yang ditengarai menjadi pemicu kekerasan di kalangan anak-anak. Yang kedua, memindahkan tayangan-tayangan yang memuat unsur-unsur kekerasan ke acara tayangan malam hari yang memiliki kemungkinan kecil untuk ditonton oleh anak-anak. Dan yang ketiga, menyediakan jasa konsultasi psikologis bagi anak-anak yang melakukan kekerasan karena terpapar oleh siaran televisi. Tren yang terjadi saat ini adalah bahwa perusahaan mencoba mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka lakukan dengan strategi perusahaan atau program CSR yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan. Sebagai contoh, kegiatan PT Unilever yang membina para petani kedelai hitam yang hasil panennya dibeli oleh perusahaan untuk bahan baku pembuatan kecap bango atau seperti yang dilakukan PT HM Sampurna yang membina para petani tembakau untuk memperoleh pasokan daun tembakau sesuai standar perusahaan sebagai bahan baku rokok yang diproduksi Sampurna. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana CSR adalah bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan kerjasama perusahaan dengan pihak lain. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR biasanya melibatkan pula pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak calon penerima manfaat CSR, misalnya masyarakat lokal. Oleh sebab itu, perencanaan CSR merupakan perencanaan yang terintegrasi dan bukan semata-mata perencanaan yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi dalam hal ini perusahaan pun harus melibatkan pihak-pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan program CSR agar program CSR tersebut dapat berjalan efektif. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada kali ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu jenis, benefit, dan langkah pelaksanaan program CSR. Kotler dan Lee menyebutkan 6 kategori program CSR. Pemilihan program alternatif CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan akan sangat bergantung kepada tujuan pelaksanaan CSR yang ingin dicapai perusahaan. Keenam jenis program CSR tersebut adalah cause promotion. Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Berbagai benefit yang dapat diperoleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan ini yaitu memperkuat positioning merek perusahaan, menciptakan jalan bagi ekspresi loyalitas konsumen terhadap suatu masalah, sehingga bisa meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan penyelenggara promosi, memberikan peluang bagi para karyawan perusahaan untuk terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang menjadi kepedulian mereka, menciptakan kerjasama antara perusahaan dengan pihak-pihak lain sehingga memperbesar dampak pelaksanaan promosi, dan juga meningkatkan citra perusahaan di mana citra perusahaan yang baik akan dapat memberikan berbagai pengaruh positif lainnya.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan cause promotion. Yang pertama, memilih isu yang memiliki keterkaitan sangat tinggi dengan masalah sosial yang menjadi kepentingan masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan industri dan produk yang dihasilkan perusahaan. Memilih kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan misi dan tujuan perusahaan, membuat komitmen dan menjalankan kegiatan sepenuh hati, termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye yang bersifat solusi berkelanjutan. Melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kampanye yang dilakukan perusahaan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu masalah sosial. Kemudian ada cause-related marketing. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu serta untuk aktivitas derma. Berbagai benefit yang diperoleh perusahaan melalui program ini antara lain: perusahaan dapat menarik pelanggan baru melalui pelaksanaan CRM. Aktivitas CRM dapat menjangkau relung pasar atau market niche. Aktivitas CRM dapat meningkatkan penjualan produk perusahaan. Aktivitas CRM dapat membangun identitas merek yang positif di mata pelanggan. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan melalui pelaksanaan CRM. Menentukan target audiensi yang akan menjadi sasaran kegiatan. Mengembangkan rencana pemasaran yang akan menjelaskan produk yang akan dikaitkan dengan program CRM. Membuat budget, rencana pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan CRM. Selanjutnya yaitu corporate social marketing. Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye CSM ini lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu, yakni isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Berbagai benefit yang akan diperoleh melalui program ini adalah menunjang positioning merek perusahaan, lalu menciptakan preferensi merek, mendorong peningkatan penjualan terutama bila konsumen mengaitkan produk perusahaan dengan perubahan perilaku yang diinginkan, menarik mitra yang dapat diandalkan, serta memiliki kepedulian sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat dan memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial. Langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan terhadap program ini: yang pertama, melakukan analisa situasi untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai perilaku yang harus diubah di dalam masyarakat agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesehatan publik, perbaikan lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, memilih target audiensi yang akan menjadi sasaran kampanye, di mana target audiensi ini merupakan audiensi yang diperkirakan akan sangat mendukung kampanye perusahaan. Yang ketiga, menetapkan jenis perubahan perilaku apa yang harus dilakukan audiensi sesuai dengan kampanye yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hambatan dan motivasi yang akan mendorong perubahan perilaku. Yang kelima, mengembangkan bauran pemasaran yang mencakup strategi produk, harga, saluran distribusi, dan promosi yang akan mendukung munculnya perilaku pada target audiensi. Selanjutnya, menetapkan anggaran pelaksanaan CSM dan menemukan sumber pendanaan untuk melakukan kegiatan CSM. Dan yang terakhir, melakukan implementasi rencana dengan mempertimbangkan adanya proses perubahan perilaku yang lambat dari target audiensi. Selanjutnya yaitu corporate philanthropy. Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Corporate philanthropy biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Berbagai benefit yang dapat diperoleh oleh perusahaan antara lain adalah meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata publik, dan memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan dalam menjalankan program ini:
Yang pertama, memilih kegiatan amal yang akan didukung oleh perusahaan, memilih mitra yang akan menjalankan kegiatan amal beserta komunitas yang menjadi sasarannya, menetapkan besarnya sumbangan yang akan diberikan kepada suatu pihak atau masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan corporate filantropi, mengembangkan rencana komunikasi untuk mengkomunikasikan kegiatan amal yang sedang dilakukan perusahaan, dan mengembangkan rencana evaluasi untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan program corporate filantropi. Kemudian, jenis benefit dan langkah pelaksanaan program CSR selanjutnya adalah community volunteering. Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, para pemegang franchise, atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Berbagai yang dapat diperoleh perusahaan melalui program ini adalah membantu hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan pada saat akan mengadakan community volunteering adalah yang pertama, membuat pedoman di dalam perusahaan yang akan memberi arahan bagi para karyawan dalam isu sosial, kegiatan sukarela yang dapat mereka lakukan, dan menetapkan jenis dukungan yang diberikan oleh perusahaan dan seberapa jauh dukungan itu diberikan para karyawan yang terlibat dalam kegiatan community volunteering. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan rencana untuk memberikan pengakuan dalam bentuk penghargaan kepada para karyawan yang terlibat dalam community volunteering. Mengembangkan rencana komunikasi eksternal perusahaan dengan mengekspos kegiatan CV yang dilakukan perusahaan kepada pihak luar. Dan langkah yang terakhir, menetapkan rencana untuk mengukur keberhasilan program community volunteering. Selanjutnya ada socially responsible business practice atau community development. Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, serta organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan, serta masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup di dalamnya adalah aspek-aspek kesehatan, keselamatan, serta kebutuhan pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional. Berbagai benefit yang diperoleh perusahaan melalui pelaksanaan socially responsible business practice ini adalah dapat menghemat uang perusahaan, memberikan kontribusi terhadap lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran energi di antara para karyawan perusahaan. Meningkatkan kesan baik komunitas terhadap perusahaan, menciptakan preferensi konsumen terhadap merek produk perusahaan, menimbulkan citra yang positif dari pemerintah selaku pembuat peraturan sehingga memberikan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya, implementasi program CSR. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat CSR. Oleh sebab itu, dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Kondisi yang pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat. Sebagai contoh, implementasi CSR harus memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak perusahaan, sehingga pelaksanaan program CSR didukung sepenuhnya oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
Sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR, maupun sumber daya manusia, yakni para karyawan perusahaan yang diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Selanjutnya, kondisi kedua yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan atau relationship di antara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Tanpa adanya hubungan yang jelas di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR, maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu, tanpa adanya pola hubungan yang jelas, maka kemungkinan program CSR tersebut untuk berlanjut akan berkurang. Kemudian kondisi ketiga adalah adanya pengelolaan program yang baik. Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program. Terdapat kesepakatan mengenai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR. Perwujudan program tersebut juga memerlukan dukungan terhadap program yang tengah dijalankan dari pihak-pihak yang terlibat, dan terdapat kejelasan mengenai durasi waktu pelaksanaan program serta siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara komunitas pelaksanaan kegiatan bila program CSR sudah berakhir. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi program CSR. Pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindakan koreksi. Sebagai contoh, pada saat perusahaan melaksanakan program CSR dalam bentuk pemberantasan buta huruf, maka pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah program pemberantasan buta huruf tersebut berjalan efektif, yang dapat dilihat dari indikator jumlah peserta yang dapat membaca huruf Latin setelah mereka mengikuti program ini. Demikian halnya saat perusahaan melaksanakan program pembuatan MCK atau mandi cuci kakus untuk meningkatkan sanitas lingkungan, maka harus dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk melihat apakah pembangunan MCK itu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, apakah jumlah unit yang dibangun sesuai, apakah spesifikasi bahan yang digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang dibuat, serta apakah pembangunan MCK tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perencanaan merupakan awal kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan yang meliputi strategi, kebijakan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tren yang terjadi saat ini adalah bahwa perusahaan mencoba mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka lakukan dengan strategi perusahaan atau program CSR yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana program CSR adalah bahwa pelaksanaan program CSR melibatkan kerjasama perusahaan dengan pihak lainnya, di antaranya adalah pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan sebagainya. Program CSR juga dapat diimplementasikan perusahaan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan. Pelaksanaan CSR juga perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian tujuan program CSR tersebut, serta untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindak koreksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.